Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, duha yang maha mendengar, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Taqabbal minna ya karim. Ya Allah, berkahi majlis ini, mudahkan kami mengenalmu ya Allah. Mudahkan kami yakin padamu ya Rabb. Istiqomahkan kami dalam niat. Istiqomahkan dalam amal yang kau sukai. Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Apa kabar? Ada yang nanya, kenapa mengucapkan salam pakai merem-merem segala? Supaya lebih khusyuk. Sebab salam itu doa. Jadi sayang kalau mengucapkan salam hanya lisan. Dan Allah tahu hati kita. Jadi merem-merem itu ceritanya menjiwai. Assalamualaikum. Hati itu, ya Allah selamatkan semua saudaraku. Warahmatullahi, harapan di hati, ya Allah curahkan kasih sayang. Wabarakatuh, dan limpahi keberkahan. Itu saudara menjawabnya tidak usah ikut merem juga, tapi jawabnya juga sing pakai hati. Sama, kenapa nyebut hamdalah rada merem? Itu teh lagi benar-benar berusaha. Segala puji bagimu ya Allah. Enak kan? Mari kita perbaiki salam kita ya. Jangan hanya apalagi diringkas. Lekum, kurang bijaksana. Dan kalau bisa sempurnakan salam itu. Siapa tahu yang tadinya mau celaka, berkah salam kita diselamatkan oleh Allah. Yang tadinya akan kehilangan dompet, dengan doa kita nemu uang, kembalikan ya. Oh iya, siapa tahu yang lagi susah urusannya, dengan salam kita ditolong, kan dirahmati Allah. Keluarga yang tadinya lagi bertengkar, dengan salam kita diijabah, jadi akur. Makanya kalau bisa mengucapkan salam tidak menjadi sebuah kebiasaan lisan, tapi menjadi sebuah kebaikan yang dari hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat, mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, Allah Maha tahu isi hati. Ada yang sempat nonton tadi di TV One? Ya, tidak apa-apa, nonton bagus, nggak nonton bagus, yang penting Mas Soleh ya. Tegang nggak menghadapi tanggal 4?
Saya kombinasi ya, ada tegangnya, ada cemasnya, ada senangnya. Karena kalau orang sudah jumlah banyak, tidak semudah sedikit mengendalikannya. Dan belum tentu lagi semua orang punya niat yang sama. Tapi mau dicegah juga susah, dan sudah pada bertekad. Ada yang nanya, kenapa Agim ikutan? Padahal jarang sekali dilihat Agim ada di jalan. Sebetulnya saya sering di jalan kalau mau ke masjid, ke pasar. Satu, saya merasa mudah-mudahan ada manfaatnya kalau ikut jalan, karena ini adalah peristiwa penting sekali. Skandal ini untuk segera dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut, karena akan menimbulkan banyak implikasi yang bisa lebih bahaya. Sekarang saja eskalasinya meningkat terus, benar? Dan saya berharap Pak Jokowi lebih serius menanggapi ini. Mungkin sudah serius, tapi rasanya kurang. Sampai saat ini belum mendengar satupun statement tentang skandal ini. Kemarin 3 yang dikatakannya adalah, 1, demo adalah hak dari masyarakat. 2, minta tertib, dan yang ketiga aparat minta loh. Itu mah tentang yang demo, sumbernya nggak disebutin. Harusnya kepada aparat mohon ditegakkan hukum gitu. Ini kan demo ini karena ada sebab. Jadi bukan yang demonya yang salah, nggak mau. Dan ini bukan urusan politik. Mengapa dari Makassar mau ke sini dia nggak punya KTP DKI? Ya, katanya Agim sudah nyuruh minta maaf. Ya, saya udah maafin kalau secara pribadi. Tapi kan kalau mencuri, kalau setiap koruptor minta maaf, dimaafkan terus nggak diproses, itu enak ya. Tinggal menghina, kamu maunya maaf ya. Harus ada pembelajaran bagi siapapun. Tapi saat yang sama, oh iya, tapi tadi malam sudah banyak kemajuan. Pak Kapolri bertemu dengan para tokoh-tokoh yang mengadakan demo, dan sudah ada perbincangan lebih serius. Ini kita hargai. Dan hari ini Pak Jokowi mengundang Majelis Ulama, NU dan Muhammadiyah. Ini pun kita syukuri ya. Kalau datang ke Pak Prabowo ya boleh, tapi masalahnya udah bukan dengan Pak Prabowo urusan ya. Ini urusan hati ya. Jadi memang agak susah orang memahami kalau orang tersebut siapapun nggak mengerti tentang bagaimana kecintaan ke Quran, benar? Susah, orang nggak paham kalau nggak merasakannya. Jadi rada susah mungkin kalau Pak Joko nggak merasakan seperti yang kami rasakan, ya mungkin pemikirannya beda. Tapi ini serius. Juga tadi dianjurkan kalau bisa Pak Jokowi menerima nanti tanggal 4 itu ya. Jangan mengutus yang lain dan beliau datang ke tempat lain. Ini penting, genting. Ada penting tidak genting, ada penting genting, tidak bisa dihindari. Ya mudah-mudahan. Karena semua urusan itu sebetulnya kata kuncinya adalah komunikasi. Kalau kan masalahnya juga awalnya dari masalah komunikasi, benar?
Ini ada beberapa yang sedang berkomunikasi terus di masjid. Rupanya sudah dari sekarang demonya. Masalah komunikasi, kalau Pak Jokowi tegas gitu menyampaikan statement, sampai sekarang belum ada statement sama sekali tentang sumber masalah ini. Iya Bu, betul, makanya saya ngomong juga Bu ya. Ibu sudah pemanasan dari sekarang ya. Pada tanggal 4 itu ada beberapa undangan Pak Jokowi itu. Bandung ada, terus pernikahan staf di sana ada. Nanti kita ingin tahu mana yang dipilih beliau ya. Ini kalau tidak dituntaskan, eskalasinya bisa tidak terkendali nih. Karena yang jengkel itu makin melebar. Yang asalnya nggak peduli juga tukang bakso mulai jengkel. Beberapa bakso sekarang mulai mengecil. Tidak ada kaitan. Saya agak keliling ke beberapa daerah, wah begitu. Dan tidak hanya rakyat model kita, polisi, tentara, sudah mulai terusik hatinya. Jangan sampai ada chaos atau chaos Bu. So, ada chaos, ada chaos, ada kios. Nah, inilah salah dikit harus hati-hati. Yang penting mah jangan chaos tapi raos. Jadi saya bisa merasakan mungkin sebagian saudara kita yang Tionghoa mulai cemas sekarang karena bisa jadi sasaran. Padahal menjadi Tionghoa kan bukan pilihan, takdir itu ya. Tidak boleh kita menjadi zalim ke pihak yang tidak salah ya. Nanti kalau mau demo, ada yang mau ikutan demo apa? Coba acungkan tangan yang mau ikut. Ibu udah sepuh Bu. Oh masih muda. Wajib ya. Ibu mah demo masak lah ya. Harus antisipasi juga kalau ada hal yang tidak diduga ya. Saya tadi mau nyebut, coba kalau bisa wudhu dan siapkan wasiat. Karena ya tidak tahu apakah yang akan terjadi nanti. Kalau Darut Tauhid, ya kami akan ikut, cuma kami seksi kebersihan. Jadi saya ikut dengan mungkin sekitar 1000 santri yang bawa sapu dan kantong kresek itu lah. Ini juga berjuang loh hadirin. Karena kalau ninggalkan sampah berserakan ini tidak baik. Dan jadi kurang bagus citranya ya. Tidak hanya bisa amar ma'ruf nahi mungkar tapi juga harus menjaga kebersihan ya. Setuju? Bagi yang ikut nanti gabung dengan barisan Darut Tauhid, kita kumpul di Istiqlal, nanti ada informasi lebih lengkap ya. Diberitahukan di mana poskonya. Semua akan pakai badge tanda BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemudian dilengkapi dengan sapu lidi dan kantong kresek untuk tempat sampah. Memang kurang keren ya. Kurang gagah tapi nggak apa-apa lah. Saya juga akan bawa yang sama. Ya ini mah bukan perang, perang melawan sampah. Bagaimana muatan sudah penuh? Baik. Kita bahas yang
kemarin. Ya Ustaz, pengulangan dulu satu yang lalu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 97 pasal ke-120. Mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini istislama li qahrihi wa qad a'dhamal minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Tuhan memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya. Jika Allah memberikan kepada kita nikmatnya patuh, ya, sholat nikmat, menjaga lisan nikmat, pokoknya apa yang Allah perintahkan kita patuh, oh itu udah nikmat besar. Apalagi diberi nikmat lahirnya patuh, hatinya pasrah, ini paling lezat. Hadirin, kalau mendengar kata pasrah, ya, jangan membayangkan orang yang tidak berdaya. Orang yang pasrah itu bayangkan orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Karena dituntun, mikirnya dituntun, lisannya dituntun, geraknya dituntun. Nah, itulah orang pasrah. Orang pasrah itu adalah orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Mengapa? Karena dituntun oleh yang maha tahu, dituntun oleh yang maha memiliki, dituntun oleh yang maha menuntun. Jadi efisien sekali. Jadi kalau orang tidak pakai pasrah kepada Allah, seperti orang yang masuk hutan tidak ada yang nuntun. Memang berjuang, tapi kebayang letihnya, sengsaranya, dan tidak efisien. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa At-Tolaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari segenap persoalan yang ada. Bukan satu persoalan, ya, persoalan apapun yang dia hadapi. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, dan spektrum rezeki itu luas sekali. Dan barang siapa yang pasrah kepada Allah dengan tawakal, Allah cukupi. Dicukupi informasi, dicukupi ilmunya, dicukupi keterampilannya, dicukupi mentalnya, dicukupi rezekinya. Wah, enak. Karena tidak penting bagi kita kaya, yang penting cukup. Selop banyak, tidak ada yang cukup, tetap saja nyeker, ya. Jadi kalau mau iri sama yang ini nih, yang diberikan kepatuhan dan kepasrahan. Orang yang pasrah mah tenang. Kita agak salah kalau ngebayangkan pasrah tuh, ya, sepertinya ngegeletek begitu, lemes. Tidak, dalam bayangan saya pasrah tuh orang yang tertuntun, terpandu di dalam menyikapi apapun. Profesional lah, bagus. Itulah pasrah. Jadi bahagia, bahagia. Bayangkan saudara cari alamat, lalu ada yang memandu, apalagi dijamin oleh pemandunya, keamanannya, kenikmatannya, kesenangannya, enak benar tuh. Di tempat yang sama sulitnya, pasti beda hasilnya. Yang dipandu dan yang tidak dipandu. Nah, yang dipandu itu adalah yang tawakal kepada Allah. Tawakal tuh di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal, di tengah, dan di akhir. Kapan kita bisa lepas dari Allah? Kan? Makanya mau pergi, bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu belum berangkat tuh, sudah tawakal.
Di jalan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti sudahnya juga ada peluang jadi ujub, ria, takabur, berlindung ke Allah. Seperti doa Sayyidul Istighfar, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Hamba berlindung padamu ya Allah dari keburukan-keburukan. Nah, boleh iri sama yang begitu. Kalau yang iri sama yang cakep, nggak usah iri, nggak bisa pindah wajahnya ke wajah kita. Syukuri yang ada ya. Jangan iri sama dunia, nggak ada apa-apanya, udah dibagikan dan nggak ada harganya. Ini dikasih pangkat, ini gelar, ini, udah nggak apa-apa. Itu mah urusan Allah yang ngebagi-bagi. Kita mah nggak usah iri. Dan iri juga nggak akan merubah apapun. Apalagi dengki, SMS, syusyah, melihat orang senang dan senang melihat orang susah ya. Hadirin, jangankan segini, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya ya. Kalau mau iri, irilah dengan orang yang diberi nikmat patuh dan diberikan hati pasrah. Selanjutnya saya akan melewat beberapa nomor ya. 121 lewat, 122 lewat. Kenapa dilewat? Susah menjelaskannya ya. Yang gampang-gampang aja, yang kira-kira saya mampu dengan izin Allah. Silakan. Halaman 99 pasal ke 123. Urudul imdadi bihasabil isti'dadi wa syurukul anwari ala hasabis syafa'il asrari. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan, dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersihnya jernihnya hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya kita tidak usah ragu dengan pertolongan Allah ya. Selama ini aja kita ngaco ditolong oleh Allah, benar? Jawab atuh hadirin. Kalau sholat kita, Allah tahu sholat kita khusyuk tidak? Khusyuk tidak? Tidak. Ada yang khusyuknya 100%? 90, 80, 70%. Ada 60, masih bertahan 50. Mau ngacung cuma nggak yakin ya, dan sepertinya nggak ada yang percaya lagi. Kalau mau jujur mah aduh repot. Ibadah kita mah nggak ada nilainya lah, benar? Apalagi sholat di samping yang disegenin udah lebih kalem karena dia. Nah ibu bapak, jadi jangan risau dengan pertolongan Allah, karena janji Allah itu pasti. Tapi risaulah kita nggak pantas ditolong oleh Allah. Jangan merasa kenapa ya pertolongan Allah telat. Terbalik, kenapa saya telat tobatnya? Kenapa saya telat taatnya? Jadi kalau kebaikan Allah kepada kita udah nggak ada ragu. Jadi kalau kita merasa kenapa pertolongan Allah telat atau kapan ya? Bukan itu yang ditanya, tapi apa yang salah pada diri saya? Penghalang apa yang saya lakukan sehingga pertolongan Allah tidak hadir, belum hadir. Nah, jadi kenapa hati saya ini ke Allahnya belum akrab, belum yakin? Nah, kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, ya seperti pesawat itu mau mendarat kalau ada landasannya. Kalau bikin landasan dari tanah, pasti pesawatnya juga yang cocok buat landasan tanah, benar? Sekarang dipakai batu, atau Cessna, aspal, beton, nanti pesawat besar. Jadi kita mah fokus aja sekarang membangun diri dengan apa yang Allah sukai.
Dah serius aja ke sana. Lakukan apa yang Allah sukai. Sebetulnya mah perkara pahala udah nggak akan kemana-mana, benar? Halo? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah nggak ngasih pahala? Atau ketukar karena agak deketan sholatnya? Mungkin tidak. Tenanglah ya. Dan kalau ingin, kenapa ini hati kurang yakin? Karena tempat hati ini dipenuhi oleh selain Allah. Terlalu senang sama duniawi ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, kekaguman orang, pemberian, cinta. Itu tuh para pencari cinta orang tuh termasuk yang bakal menderita. Serius loh Pak. Ada yang belum nikah nih? Ya nggak apa-apa, sing sabar ya. Ibu menilantang begitu, alhamdulillah, semoga dapat jodoh ya Bu ya. Nenek tenang Nek, ya semua ada waktunya Nek. Ini semangat bisa melampaui semangat pemuda Nenek ya. Dan Nenek, nanti kita juga kalau ada umur kakek dan nenek ya. Di mana tadi? Cinta. Oh iya. Gak boleh tuh sibuk cari cinta orang, karena kita nggak bisa ngebulak balik hati orang. Itu bisa bikin kita nggak deket dengan Allah hadirin. Jadi kalau saudara misalkan sudah berumah tangga atau akan berumah tangga gitu ya, itu pendamping hidup itu tidak boleh memenuhi hati, baik dalam kelebihannya maupun kekurangannya. Kelebihannya tidak boleh membuat kita terikat seakan-akan tanpa dia kita tuh nggak berdaya, nggak boleh. Ya Allah yang memberikan karunia. Atau keburukannya membuat kita jengkel sehari-hari, padahal keburukan istri, suami boleh jadi itu ladang bagi suami atau pendamping hidupnya untuk bisa memperbaiki diri. Ayo periksa penyakit tengil, masih ingat? Masih ingat tidak? Jawab hadirin, kalau ingat, ingat, kalau tidak, tidak. Jadi saya akan menjelaskan. Maaf saya lagi emosional nih hadirin. Ingat tanggal 4. Perasaan tanggal angka 4 semua sekarang. Nggak mau ada kerusuhan Pak, nggak mau. Jadi tengil, kalau dengar ini udah sering diceramahkan, tidak boleh mikirin orang lain ya. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Disingkat apa tengil itu singkatan dari takabur, egois, norak, galak, iri, licik. Perlu dijelaskan jangan? Orang yang sombong cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong pasti susah zikir ke Allahnya karena dia lebih memikirkan dirinya. Orang yang sombong pasti nggak nyaman dengan dirinya, dan orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengannya. Orang yang sombong tidak bisa memimpin karena gayanya cenderung menyakiti orang, dan orang tidak ada yang mau disakiti. Orang yang sombong tidak pernah mau belajar agama karena agama itu kebenaran. Tidak suka kepada Rasulullah karena Rasul itu contoh kebenaran. Tidak mau baca Quran karena Quran adalah kebenaran. Tidak mau kumpul-kumpul di majelis taklim
Karena majelis taklim yang dibahas kebenaran, dia udah merasa benar sendiri, nggak mau ngaji, ya. Makanya ngarang perilakunya tuh, sekepikirnya. Dan kalau dikasih masukan cenderung jengkel, marah, dikritik, ngambek dia, musuh. Karena dia udah terbelenggu oleh kebodohannya sendiri. Dan orang yang sombong melihat orang lain itu lebih remeh dari dirinya. Kalau orang sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa selamat. Ayo, bagaimana mengatasi sombong? Apa yang mau disombongin? Gak ada makanan, jangar. Kemarin saya telat makan, aduh cekot. Segitu aja udah lemah. Gak bisa mengeluarkan makanan dari perut, lebih nelangsa. 8 juta disedot tadi. Susah nafas, sengsara. Enggak bisa ngeluarin angin dari tubuh. Pernah tahu angin duduk nyelekitnya seperti apa? Aduh itu Pak. Diundang naik mobil mewah, angin duduk begini duduknya Pak. Tiap goyang lek begitu. Itu mah kentut tuh menjadi sesuatu yang diidam-idamkan Pak. Coba itu Pak. Enggak bisa minum, sengsara, nggak bisa pipis, nelangsa. Itu manusia. Mana mau gaya? Susah tidur, coba nggak tidur sehari, babak belur badan ini. Ya, jangan sibuk dengan merasa diri lebih. Ya, mau tahu rahasianya supaya tawadu? Mau tahu? Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dosa dan maksiat kita. So, ayo siapa yang mau sombong? Mau dibuka aibnya oleh Allah? Kenapa jadi pada nunduk begini Pak? Dah itu tiap hari. Aduh Allah tuh tahu maksiat mata, maksiat otak saya. Allah tahu, udah itu aja pikirkan, remuk. Allah tahu saya bodoh, ibadah nggak bener, ngaji nggak bisa, aduh mata dekat ke zina, aduh itu aja yang pikirin, langsung mengkerut hati kita. Hormat, Allah tahu saya nggak pantas di Jumatan lewat Allah. Paling komandan yang tawadu gitu. Hormat senjata roksi. Aduh ya Allah ampun. Harusnya gitu komandan meremuk hatinya. Saya dihormat orang ya Allah. Ya Allah astagfirullah. Mungkin gitu hormat. Gak usah gitu-gitu amat hadirin. Ayo jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda gini. Aduh ini muda-muda dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang tua, nah ini nih sudah tua nih berarti pahalanya lebih banyak gitu. Jangan kebalik. Lihat yang tua, aki-aki pasti loba dosa. Salah hadirin. Lihat yang punya dosa, boleh jadi dia berbuat dosa nggak tahu ilmunya. Kan ada yang belum tahu ilmunya, benar? Kita berbuat dosa udah tahu ilmunya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Jadi kita kan nggak tahu rencana Allah kepada setiap orang, benar? Itulah lebih nyaman di hati. Egois. Ego normal, egois abnormal. Keluar dari sini cari sendal masing-masing normal. Keluar dari sini ngumpulin sendal orang, maling hadirin. Penyakit itu egois. Oleh Allah ditanamkan orang yang egois itu tidak pernah tenang. Justru orang yang senang mengalah untuk kebersamaan, kebaikan itu. Ini contoh yang klasik, saya mohon maaf belum nyari contoh lain. Di bis, di kereta sedang duduk, datang ibu-ibu hamil. Lihat,
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sedang hamil ya? Iya dek. Ibu silahkan duduk. Gimana perasaannya? Enak atau enek? Seneng atau sebel? Untuk membuat suasana enak, untuk disukai orang, gak usah banyak omong. Tinggal mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Tuh, bandingkan dengan yang satu ini. Maaf ya. Assalamualaikum Ibu. Salam deh. Maaf Ibu sedang hamil ya. Emang segede gini bawa apa deh? Ibu gede banget hamilnya. Berapa bulan Bu? 8,5 bulan. Masya Allah. Jangan-jangan kembar ya Bu. Ya tergantung takdir deh. Ibu seberat ini teh berat nggak? Oh berat banget deh, bukan main. Tapi maaf loh Bu, kalau saya perhatikan Ibu kuat deh ya. Ya gimana lagi deh, ya dikuat-kuatin aja. Ngomong-ngomong Ibu pengen nggak punya anak yang kuat? Ya pasti pengen dong deh. Bu maaf ya Bu ya, anak kuat biasanya lahir dari ibu yang kuat berdiri loh Bu. Bagaimana perasaannya? Senang atau sebel? Enak atau enek? Apa yang salah? Segitu ramah, benar? Senyum, salam, sapa, sopan. Kurang apa itu katakannya? Ramah. Kenapa semuanya enek? Tahu apa sebabnya? Sebab mulutnya dan hatinya beda. Itu aja. Jadi kalau orang mulutnya dibagus-bagusin tapi hatinya mempertahankan kursi, itu ketahuan. Makanya tidak perlu kursus berbicara indah kalau tidak diawali berhati indah. Berkata bagus tuh nggak ngepek Pak, kalau hatinya tidak bagus. Barusan aja kebaca semuanya. Oh saya contohin lagi perkataan yang bagus, tapi nggak ngepek nih. Contoh, maaf ini contohnya yang lama ya. Seorang bos datang itu karyawan yang bagian nyiapin air. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos, puasa nggak hari ini? Dek, saum itu ada saum sunnah, ada saum wajib. Wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan dosa. Tapi kalau sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu hukumnya. Dan Senin Kemis itu sunnah deh, paham? Paham bos. Tapi saya tidak nanya hukum saum. Saya nanya bos puasa enggak hari ini? Ya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, perhatikan kesibukan saya. Saya selaku presiden direktur di perusahaan ini, kesibukan saya sangat padat deh. Kegiatan saya dari waktu ke waktu, tenaga terkuras, pikiran tersita. Coba pahami. Ya Allah bos, saya tidak nanya kesibukan bos. Saya nanya bos puasa enggak hari ini? Masya Allah. Belum paham juga. Gini deh ya. Bahwa wama bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Orang bisa saum itu hanya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya kelihatannya lagi enggak diberikan taufik untuk saum. Oh jadi maksudnya bos teh enggak saum. Saya mau bikin air, tunggu dulu ya. Sebetulnya sudah niat saya. Gimana rasanya hadirin? Cari perkataan yang salah. Bagus semua benar. Dalil. Tapi dan niatnya beda. Niatnya mah enggak mau ketahuan, enggak saum. Ibu niatnya apa ketawa gitu Bu? Ayo kita simpelkan ya. Masih ingat tentang tukang dagang itu jeruk? Masih ingat Bu?
Ibu cerita, ayo Bu, cepetan ceritain. Saya istirahat. Saya lagi belum ngarang lagi nih. Tukang jeruk, harganya 8.000. Yang pertama beli, berapa harganya? 3.000 ya? Aduh, gak mungkin. Modalnya aja 6.000. Nah, kalau gitu 6.000. Harga 8.000 dibeli 6.000. Silakanlah Bu, penglaris, daripada saya sengsara buang celaka doraka. Silakan Ibu. Yang kedua harga 8.000. Yang kedua beli berapa harganya nih Bu? 8.000. Oke, saya beli sekilo Bu. Alhamdulillah. Harga 8.000, bayar 8.000. Yang ketiga berapa harganya Bu? 8.000. Saya beli sekilo Bu. Bayar 10.000. Ini kembaliannya Dek, gak usah, buat Ibu aja. Nambah-nambah anak, maaf cuman dikit. Pusing berkah ya Bu usahanya, amin. Di antara 3 orang ini, mana kira-kira yang dirasakan paling bahagia hidupnya? 1, 2, atau 3? Yang mantap? 3. Yakin? Tuh, kita enggak lihat, nggak dengar, tapi bisa kerasa orang bahagia tuh, tidak egois. Di antara 3 orang ini, mana yang banyak didoakan kebaikan tukang dagang? 1, 2, atau 3? 3. Ya Allah, si ibu teh wajahnya wajah bokeh, tapi baik. Aduh, kerudungnya juga mirip taplak, tapi hatinya dermawan. Padahal itu teh jilbaber hadirin. Di antara 3 orang ini, mana kira-kira yang paling disukai Allah? 1, 2, 3. Tuh semua bulat. Kalau orang suka berbuat lebih tuh begitu. Di antara 3 orang ini, mana yang paling disebelin tukang dagang? 1. Di antara 3 orang ini, ibu, bapak, yang mana? Kenapa ketawa hadirin? Nah, ini kan bapak bisa membedakan ya, 3, 1. Ibu bapak yang mana? Ketawa. Siapa yang nyuruh ketawa hadirin? Oh, ngomong 3, asa nggak ada yang percaya. Enggak ya. Ngomong 2 sejarang, ngomong 1 nggak berani, jadi jatuhnya ketawa gitu. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang mau berbuat lebih lah, ya kan gini, kalau harga 8.000 bayar 8.000, adil namanya. Kalau harga 8.000 bayar 10.000, ihsan namanya. Kalau harga 8.000 dibayar 6.000, zolim namanya hadirin. Oh, jadi tara regang begini, aduh tukang dagang happy. 3, apa 3? Norak. Orang norak itu orang yang show off, orang yang ingin dilihat. Orang norak tuh pokoknya Tuhannya tuh penilaian orang. Dia selalu berusaha agar orang menilai dirinya lebih dari kenyataan. Capek hidup kayak gini teh Bu. Ingin kelihatan awet muda tuh capek hadirin. Ingin kelihatan lebih putih juga direndam semalam. Ingin kelihatan tinggi kepaksa jempol ngegedein dah jinjit terus. Ingin kelihatan langsing tahan napas seharian. Sampai migrain kekurangan oksigen. Demi eta teh terus. Pak, Bu, just the way you are. Ya Allah, sekalinya saya bahasa Inggris nih gempa. Hidup mah singkonaah aja ya. Jangan kemaruk. Ya, koruptor itu teh udah kaya Pak. Cuman jiwanya yang miskin. Sehingga nggak ada puasnya. Maling we terus. Padahal make enggak, lihat enggak, megang tidak, punya tanah juga pakai nama orang lain, enggak takut ketahuan.
Punya mobil disimpan di kampung, ditutupin Pak, pakai jerami supaya nggak ketahuan. Punya villa yang pakai pembantu dengan istrinya si Mamang teh yang salah leger, tak berenang tiap hari mereka. Hari itu yang korupsi punya apa? Nyiksa diri ya, punya dosa dan kesengsaraan lahir batin. Udahlah, hidup mah biasa-biasa aja lah ya. Saya pernah lihat di medsos Bu, ibu-ibu, oh bukan medsos, di jalan, gerimis hujan, ada yang berhenti sembunyi, tapi ibu-ibu mah tenang. Gini tiba-tiba dibuka tasnya, serap ke sini, udah pasti tas murah Bu ya nggak? Kantong kresek, kalem, sep. Aduh, yang tasnya mahal, gugup Pak. Hujan lebih baik kulit kepala basah daripada kulit tas yang basah. Udahlah, gak usah pengen dipuji orang ya. Tiap orang beda-beda. Lukman Hakim bawa keledai itu, yang pertama naik bapak sampai ketemu orang, bapak zolim, masa dia naik anak nuntun, salah. Akhirnya anak yang naik bapak nuntun, sampai bukit yang kedua anak nggak tahu sopan santun, salah. Akhirnya naik berdua sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok orang ini manusia berperi kebinatangan, keledai satu dinaikin berdua, salah. Akhirnya bingung tuh Pak, dituntun aja ke pasar, kata orang pasar manusia bodoh punya keledai nggak dinaikin, salah gitu. Mangga selamat riut ya. Makanya kalau pengen dipuji orang mah capek. Banyak tuh Pak yang nyicil demi dipuji orang, padahal yang muji enggak pernah bantuin cicilannya. Benar? Harusnya mobil belum lunas tuh pakai kotak infak di depan. Siapa yang muji bayar. Udahlah, capek pengen dipuji orang tuh. Ngotorin hati. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah. Arya, kenapa pakai sorban begini? Ya saya mah bukan pengen dipuji pakai sorban mah, udah setelannya begini biasanya Pak. Coba saya kesini pakai kaos singlet, ya celana pendek, kaos kaki sepak bola, kan penghinaan Pak, bisa jadi penistaan majelis taklim. Inilah cara saya menghormati gitu. Ya, belum tentu orang hargai sekarang yang penampilan begini kan wayang ada, Jimmy juga gini. Udah jangan ngomongin orang lain. Apa? Kalau semangat karena dipuji, tidak semangat karena tidak ada yang muji, patah semangat karena dicaci, sama tuh orang yang ria tuh. Kalau orang ikhlas mah udah nggak ngepek, puji, caci, ember jatuh sama Pak. Sok puji saya, udah nggak ngepek Pak. Caci, kayak monyet, jadi monyet enggak tuh. Itu mah cuman getaran udara. Luka dan bangga itu tergantung tingkat ria. Orang yang paling pengen dipuji paling gampang terluka hatinya. Nah, itu aja. Galak. Nah, ini yang sering dibahas. Pemimpin tuh harus galak, salah. Rotenya begini. Di sini nafsu, amarah, keluarnya galak, emosional, ujungnya zolim. Itu Pak rumus. Di sini amarah, keluarnya emosional, pemarah, ujungnya zolim. Yang benar adalah di sini takut ke Allah, keluarnya tegas dan santun, ujungnya adil. Makanya para pemarah mah gak bisa adil Pak. Kita udah ditunjukkan oleh Allah bagaimana seorang yang pemarah. Ya, saya lihat di beberapa YouTube-nya, aduh, seperti jamban mulutnya tuh.
toilet ya nggak? Gimana pemimpin begitu mau dicontoh apa oleh rakyat? Benar? Itu teh marah Pak penyebabnya. Jadi nggak tahu mulut atau toilet. Oh iya Pak, kalau orang marah drop itu kemampuan berpikirnya, akalnya tuh anjlok aja. Wajah pemarah oleh Allah beringas kan, mata menyorot. Saya lagi ngebayangin saya lagi marah Pak. Kalau lagi marah tuh nggak pernah indah tuh wajah Pak. Kecuali Rasulullah marah juga dengan niat yang benar, dengan alasan benar, dengan cara marah yang benar, tetap barokah. Merah saja Rasulullah, nggak ada pelotot-pelotot gitu. Merah. Jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Sudah cukup begitu Pak, membuat lunglai itu. Itu ketika perang Hunain selesai. Wah, nggak adil, ketemu kaumnya Rasulullah, beri mereka kambing, unta banyak, kita yang dari Madinah nggak dapat. Jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang membawa Rasulullah. Nangis tuh Pak. Itu marah yang niatnya karena Allah, caranya di jalan Allah, hasilnya juga patuh ke Allah. Gak akan pelotot-pelotot, gak akan ada kata-kata jelek. Kalau kata-kata jelek itu karena akal sehatnya sirna, ya. Jadi gimana dong? Tegas, prank, piring pecah, atau anak nangis. Wah, ibu pengen nonton TV. Jangan. Sudah 1 jam udah cukup. Selebihnya matiin. Pas sudah 1 jam matiin. Rame ibu. Wah, goreng-goreng, kejang-kejang. Setengah jam lagi ya. Awas. Udah kepegang tuh Pak. Dia tahu kalau punya keinginan, tinggal ngejerit, kejang-kejang 3 kali, guling kiri 2 kali, guling kanan sekali, jeduk-jeduk, pasti dikabulkan. Dia tahu SOP-nya, karena ibunya yang ngajarin, ya nggak konsisten. Pengen balon, tidak. Kemarin udah beli balon, sekarang balon, kejang-kejang 2 seri lah gitu ya, pasti dibeliin tuh Pak. Tanpa sadar kita yang ngedidiknya. Harusnya gimana? Tidak. Sudah sepakat 1 jam. Matiin. Mau nangis, mau guling-guling ke kiri, ke kanan, kejang-kejang, tidak, karena sudah kesepakatan kita. Nangis saja. Gak ngefek Pasti sih udah dengerin ceramah si Agim nih, ngebongkar rahasia dunia anak-anak. Tidak selalu berhasil memang Pak. Tapi konsisten, tenang, tegas, tetap dalam aturan. Bedanya marah dengan tegas apa? Bedanya kalau marah mah sekepikirnya dan demi kepentingan kepuasan diri. Kalau tegas 2 cirinya. 1 fakta, 2 aturan. Itu. Nah gitu aja, prank, piring pecah. Suara apa Bi? Maaf Bu, piring pecah lagi. Piring keberapa? Selalu fakta. Gimana alasannya kenapa Bi? Barusan saya lagi bete Bu, banyak masalah. Saya lihat piring, pengen lempar aja Bu. Piring keberapa Bi? Piring terakhir. Maksud Bibi sudah 5 losin, pas Bu, pas. Bi duduk sini ya. Masih ingat perjanjiannya? Ingat Bu. Tolong sebutkan kalau piring, gelas pecah 5 losin, saya harus berhenti kerja di sini. Sudah 5 losin kan? Sudah. Artinya apa Bi? Artinya saya harus berhenti kerja di rumah Ibu. Itu kesepakatan kita ya. Maaf kalau tidak diperpanjang. Tapi ini lumayan. Uang seberapalah. Siapa tahu manfaat sebelum punya pekerjaan baru. Bi, terima kasih ya.
Selama seminggu Bibi kerja di rumah saya, banyak kesan yang mendalam. Saya doakan Bibi punya tempat pekerjaan yang lebih baik, yang piringnya dibuat dari baja. Nah itu emosi ya, baja semua. Bisa kan gitu? Halo, bisa nggak? Bapak juga ngadepin istri yang suka kejang tuh biasa aja, Pak. Kan ada beberapa wanita yang senjatanya sama tuh ya. Nggak bisa, mau pingsan. Bapak tenang, ingat ilmu ini ya. Kan ada beberapa ibu-ibu yang suka dagang lebay ya. Enggak, mau pingsan. Tenang. Ibu mau pingsan silakan ya. Anak-anak, ibu mau pingsan dulu beberapa waktu. Yang belajar, yang les, yang olahraga. Biasa aja, semua tenang, terkendali ya. Silakan Bu, pingsan duluan. Bapak ke masjid. Pasti bangun sendiri Pak. Ya kan? Habis kalau nggak ada yang lihat gimana? Kejang-kejang nggak ada yang lihat, capek sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Capek, itu lebay namanya Bu. Jangan gitu ya Bu. Ada ibu-ibu yang suka gitu? Nggak boleh, itu pendidikan terburuk buat anak-anak ya. Apalagi kalau di depan anak-anak kedebruk jatuh. Anak-anak, ibu nggak kuat. Ini pendidikan apa nih? Ini pendidikan mau anak-anak kita kayak gitu. Tiap ada masalah kedebruk. Ini pendidikan terburuk dari seorang ibu. Dagang derita di hadapan anak-anak. Jelek, ngerusak anak-anak. Kalau mau nangis sembunyi di tempat yang tidak diketahui siapa-siapa, mungkin di alam kubur lah ya. Oke, suatu saat kita bahas bagaimana teknik mengatasi marah ya. Iri SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Udahlah. Kalau sesama mah kita tahu Allah yang ngebagiin rezeki. Rezeki itu sesuka Allah dibagiinnya Pak. Kalau kita dengki, kita yang dolim, kita yang menderita. Anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Gak mungkin, gua tahu modal dia. Gitu. Yang dengki itu langsung bereaksi Pak. Gak mungkin, pasti ini guru gak adil. Gue tahu modalnya. Terus kan ngomel Pak. Maaf anak-anak, ternyata ibu salah menilai. Tuh kan, apa kata gue juga, mustahil. Bukan 85 anak-anak, 95. Hati-hati ya. Dengki itu dia yang zolim, dia yang apes. Dan malangnya kedengkian kita tuh nggak bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk orang yang kita dengki. Jadi kita sampai kejang-kejang juga tetap sesuai dengan rencana Allah. Rezeki mau dikasih nyampe, pangkat mau naik, mau dijodohin jodoh. Kita aja kejang sendiri. Jelas Bu? Makanya nggak usah mikirin takdir saya. Udah biar saya dengan takdirnya. Apa Pak? Jangan ikut-ikutan, Bapak juga punya takdir sendiri. Dulu orang-orang marah sama takdir saya, nggak ngepek ya. Udah syukurin nikmat yang ada, ikut prihatin dengan penderitaan orang itu. Kalau orang dapat rezeki ya udah Allah mau ngasih rezeki ke dia. Kalau halal barokah ya. Di komplek pasti beda-beda tuh rumahnya, rezekinya beda-beda. Masuk akabri, nggak mungkin semuanya jadi panglima, kebanyakan ya. Harus bagian ada yang kolonel, letnan kolonel, ada yang brigjen, ada yang kapten, udahan Pak, ketembak ya, udah segitu garisnya, gak usah ribet ya. Nah jangan pakai iri-irian. Yang terakhir, licik. Udahlah hidup mah nggak usah pakai licik-licikan, jujur-jujur aja dan semuanya juga udah ada, benar? Kalau udah siapkan, tinggal kita jemput baik-baik. Kalau saya jujur, saya dimarah istri saya, nggak apa-apa. Dimarah istri karena kita jujur mah aman, dibanding kita nggak jujur dimarah Allah. Oh, si Bapak tegang.
memang tidak harus semua diceritakan ya. Apa-apa yang wajar diketahui saja. Nggak boleh kita ngebuka. Ibu, saya akan bicara jujur tentang masa remaja saya. Saya termasuk playboy cap 2 cula loh Bu. Tiap minggu ganti pacar. Oh itu nggak ada gunanya. Allah tutupin supaya kita tobat. Ibu juga jangan centil, apalagi saya Pak. Oh hancur tuh rumah tangga. Tobat ya. Yang memang harus jujur dan diminta jujur, katakan jujur. Kalau yang memang tidak perlu dikatakan dan tidak ada relevansinya dengan kejujuran, ya nggak usah ngomong. Juga jangan saking jujur. Ibu makin tua, tahu nggak seperti apa? Seperti kerupuk kulit direndam. Ini bukan jujur, ini menghina. Bapak juga hidung mirip kutil. Kacau, bukan jujur, itu menghina hadirin. Ayo, pastikan jadi orang yang jujur. Jujur itu nikmat, nggak usah pakai licik. Orang jujur, orang tidak jujur seperti yang tawaf melawan arus Pak. Capek hidupnya. Lempeng aja lah, dan nggak akan kemana-mana takdir kita. Nah hadirin, saya mohon maaf ini bahasannya sebuah bahasan tengil secara sederhana. Tetapi kalau kita ingin mendapat banyaknya Allah di hati kita harus bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya. Ya, kita duhur jam berapa? Maaf. 11.38, berapa menit lagi? Alhamdulillah data. Alhamdulillah saya harus laporan. Sudah dilaporkan belum? Pada 18 Oktober 2 minggu yang lalu yang hadir ikhwan 234, akhwat 1026, 1:4 ya. Total 1260. Infak yang terkumpul 31 juta rupiah. Alhamdulillah, semoga berkah ya. Bagi kita akan tanya jawab, lalu sambil bersedekah, dan sudah itu kita tutup dengan doa ya. Semoga Allah melipat gandakan rezeki yang bersedekah ini, digugurkan dosanya, dibersihkan hatinya, diijabah doanya, dan dilapangkan segala urusan yang maslahat dunia akhiratnya. Amin. Silakan, ada pertanyaan? Hadirin tidak usah memaksakan diri tanggal 4 hadir, kecuali yang sudah sangat siap dengan segala resiko ya. Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sebelumnya. Saya mempunyai masa lalu yang benar-benar buat hati lebih dekat dan tangannya di sini, maaf. Saya mempunyai masa lalu yang benar-benar membuat hati saya nggak karu-karuan. Tapi alhamdulillah saya menemukan di masjid ini sebuah pencerahan mungkin. Alhamdulillah. Tapi mempertahankan iman itu benar-benar buah tantangan begitu. Mempertahankan iman. Iya. Apalagi bagi saya mempunyai lingkungan yang benar-benar kurang mendukung. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya mempertahankan iman itu. Mempertahankan iman. Iya, sama untuk hijrah itu bagi saya terlalu banyak yang harus saya tinggalkan. Untuk hijrah banyak godaannya gitu ya. Iya. Baik, saya coba jawab ya Mas, maaf memotong. Satu, kalau mau kita belajar dari handphone kalau nggak ada charger repot. Tapi sekarang ada power bank, benar? Kita harus punya power bank iman, namanya bank iman. Artinya apa? Kita harus punya charger. Charger itu ilmu, Mas. Satu charger yang kita perlukan adalah ngecas ilmu. Mas sekarang merasa nyaman di sini ya? Ada perasaan enak. Nah enak itu karena nambah keyakinan ke Allah, Mas.
Dan itu pupuknya ilmu. Saya lagi nggak ngebagi-bagi kue nih, nggak bagi-bagi makanan, nggak bagi-bagi uang. Tapi kenapa ada rasa enak? Karena memang enak di hati itu syariatnya dengan nambah yakin ke Allah, nambah tenang. Ya, yang kedua Mas harus punya mujahadah namanya. Jadi tiap dapat ilmu tuh hanya akan bertambah dengan signifikan kalau diamalkan. Tadi Ustadz Edi bicara apa Ustadz? Diaplikasikan. Kita kalau enggak ada mujahadahnya, lewat lagi nih. Jadi dapat ilmu, praktekan, mujahadah, nanti nambah tuh keyakinan tuh. Kali sebelum sholat, yang mana saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 100 kali sesudah sholat, kali 5 kali sholat, 1000. Dan penghujung malam terutama, ya kalau tahajud, sisakan 15 menit terakhir untuk istighfar. Coba rasakan. 1, nanti diberi ketenangan, beda, tenang sekali ya. Yang kedua, aneh tapi nyata, jalan keluarnya itu pasti ada Pak. Jaminan Pak dari Allah bagi ahli istighfar. Dan yang ketiga, suka ada kejutan-kejutan, rezeki yang tidak diduga-duga dalam bentuk apa saja. Anak jadi soleh, suami jadi lembut, atau tiba-tiba ada yang ngajak ke Mekah, atau ya macam-macam lah. Apa saya ngomong apa? Iya benar, amin. Dan semuanya juga ada dalam genggaman Allah ya. Mudah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah. Mari kita tutup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang menciptakan kami, yang setiap saat memberikan nikmat tiada bertepi, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan siang dan malam. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Kau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Kau tahu lumuran maksiat yang menyelimuti tubuh ini. Engkau tahu aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau saksikan maksiat demi maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Rabb, ampuni kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah, selama ini kami banyak sekali melupakan. Jarang ingat padamu. Ampuni semua kemunafikan kami.
Ya Allah, ampuni maksiat demi maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni siapapun yang mendekati zina, yang matanya kotor, yang pikirannya kotor. Ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Kau tahu apa yang kami lakukan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, ustaz yang menuntut kami mengenal-Mu, yang membimbing kami menapaki jalan-Mu. Ampuni ya Allah hamba-hamba yang Kau pilih, yang menjadi jalan kami kembali padamu. Berkahi sisa umurnya, berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum amanah terhadap keluarga, belum bisa mengurus keluarga dan keturunan di jalan yang Kau sukai. Jangan biarkan anak-anak kami sengsara dan tersesat karena kelalaian kami ya Allah. Golongkan kami menjadi orang tua yang penuh barokah, yang menjadi contoh kebaikan, yang menjadi jalan rezeki yang halal barokah, yang menjadi jalan keturunan mulia dunia akhirat ya Allah. Berikan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintai-Mu di atas segalanya. Berikan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Apa yang bisa kami lakukan tanpa pertolongan-Mu ya Allah? Kami hanya makhluk lemah, bodoh, tidak berdaya dan berlumur dosa. Hanya kemurahan-Mu lah ya Allah yang dapat menjadi penolong kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Doalah masing-masing hadirin. Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Amin ya Allah. Amin. Doalah hadirin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, selamatkan sisa umur kami, istiqomahkan kami dalam kebaikan. Selamatkan umat-Mu ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ini Karim. Berikan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang dekat denganmu, yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Kami berlindung ya Allah dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit di antara jamaah ini ya Allah. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Ya Goni, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Ya Allah, jamu jamaah ini di Baitullah-Mu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wasa'yan mashkura, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan maqbul. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut,
wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Tolong bantu doakan Aas supaya bisa tobat, bisa diampuni Allah dan bisa istiqomah. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.